Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, terutama bagi kita sebagai seorang murid, baik murid yang ada di sekolah-sekolah formal, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis ta'lim, dalam bimbingan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua konsisten atau istiqomah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat yang besar, yang agung nanti di hari kiamat. Di antara adab seorang murid yang dikuatkan itu ialah apabila seorang murid datang ke majelis atau tempat mengajar guru, namun ia tidak menemukan beliau, maka dia harus menantikan dan tetap tinggal di depan pintunya. Dan jangan ia terluput dengan tugasnya atau mengulang pelajaran. Nah, bagi seorang murid ketika hendak menghadiri majelis ilmu, gurunya belum datang, gurunya belum hadir, atau ke rumah guru, gurunya belum keluar, nah, maka jangan kemana-mana, tunggu gurunya hadir, tunggu gurunya keluar. Di antara adab yang dikuatkan itu adalah seorang murid harus menunggu gurunya, jangan guru yang menunggu murid. Nah, jadi kita semua yang ingin mendapatkan ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang manfaat, barokah dalam kehidupan kita, di antara adab yang harus kita lakukan, wajib bagi kita semuanya untuk menunggu kehadiran guru. Jangan sampai gurunya dulu masuk, kemudian muridnya baru pada berdatangan, baru pada muncul. Nah, ini kurang adab, kurang tata krama, sehingga mengurangi keberkahan daripada menuntut ilmu. Nah, apa yang dia lakukan oleh si murid ketika menunggu kehadiran gurunya? Ya, dia kalau punya tugas, dia mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh gurunya. Kalau tidak punya tugas, dia mengulangi pelajaran-pelajaran yang disampaikan gurunya yang telah lalu. Dia hafalkan, dia ingat kembali apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Nah, jangan menunggu guru dengan banyak ngobrol, dengan banyak main, tetapi betul-betul mempersiapkan diri untuk menerima nanti apa yang akan diajarkan atau yang akan ditanyakan oleh sang guru. Nah, demikian dibaca kitabnya dari pertemuan yang telah lalu itu.
Kalau mungkin tidak ada yang belum ada yang dipahami, coba nanti pertemuan kali ini ditanyakan kepada gurunya tentang apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Itu persiapan, di antara persiapan kita sebagai seorang murid untuk mendapatkan ilmu. Nah, jangan ketika gurunya belum hadir, dia kemana-mana, tidak berada di tempat, tidak ada di majlis. Kemudian kalaupun ada di majlis ngobrol, bersendal gurau, dan lain sebagainya tanpa mempersiapkan diri untuk belajar atau untuk menjawab pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh sang guru. Nah, kecuali guru tidak senang atau kecuali guru melarang untuk mengulang pelajaran atau menghafal, tapi mustahil seorang guru tidak senang. Nah, walaupun kemungkinan ada guru-guru yang ingin muridnya nyantai, itu kemungkinan ada. Wa idza wajada asy-syaikha naiman aw mustaghilan bimuhimmin lam yasta'dzin alaihi. Dan apabila dia dan apabila dia mendapati asy-syaikha guru dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sibuk atau mustaghilan, lam yasta'dzin alaihi, maka jangan menghadap kepada guru untuk minta izin, atau jangan membangunkan guru. Gurunya sedang tertidur, gurunya dengan ada aktivitas kesibukan yang penting yang lainnya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh sang murid? Bal yasbiru ila istiqazihi aw faraghihi. Akan tetapi si murid harus bersabar nunggu gurunya bangun dari tidur dan nunggu gurunya punya waktu luang untuk memberikan pengajaran kepadanya. Nah, jadi jangan, kecuali guru memang mengingatkan, kalau Ustaz tidur nanti tolong dibangunkan ya. Kalau nanti Ustaz takut lupa, tolong diingatkan ya, bahwa hari ini Ustaz ada jam ngajar, ada jadwal ngajar, tidak jadi masalah. Nah, tetapi ketika gurunya sedang tidur, gedor, apalagi datang ke rumahnya digedor, atau di kantornya dia sedang istirahat, dibangunkan. Nah, ini kurang adabnya kita sebagai seorang murid. Tunggu, sabar kita nunggu sambil kita ngulang-ulang, sambil kita baca pelajaran kita, sabar kita nunggu gurunya bangun, sabar kita menunggu kehadiran guru selesai daripada kesibukannya yang mungkin ada kesibukan yang sangat penting yang harus dia lakukan. Au yansarifu, wasabrul aula, atau ketika sudah hampir waktu habis dia beranjak pergi, artinya dia au yansarifu, atau dia udah bubar. Tetapi sabar nunggu kehadiran guru itu lebih utama. Nah, sampai habis waktu pelajaran guru ni, belum ada dia datang, belum ada gurunya datang, kita nunggu di kelas, itu lebih utama. Walaupun ya boleh saja karena guru dah tidak ada beritanya masuk kenda, atau kita ketahui sibuk, apakah lagi tidak ada pesan sebelumnya. Nah, kita bubar terlebih dahulu karena kita ketahui guru kita dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan tidur, boleh saja. Tetapi nunggu kehadiran guru itu lebih utama. Kama kana Ibnu Abbasin, sebagaimana ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas, wa ghairuhu, dan selain beliau, yaf'aluna, mereka lakukan. Jadi Abdullah ibnu Abbas dan yang lainnya daripada sahabat-sahabat Rasulullah, beliau itu nunggu kehadiran Rasulullah sampai Rasulullah hadir.
dari waktu taklim yang dijadwalkan. Jadi tidak berangkat, tidak beranjak pergi, tidak bubar sebelum waktu jam pelajarannya habis, sebelum waktu yang telah ditentukan telah habis. Wa yanbaghi ay ya'khudha nafsahu, wa yanbaghi, dan sepatutnya, ay ya'khudha, seorang murid membiasakan, hendaklah seorang murid membiasakan nafsahu, dirinya, bil ijtihadi, dengan bersungguh-sungguh, fit tahsili, di dalam menghasilkan ilmu, fi waqtil faraghi, dalam waktu luang, wan nasyati, dan rajin, wa quwwati, dan kuat, wa quwwatil badani, dan kuat tubuhnya, wa nabahatil khatari, dan saat cerdas akalnya, wa qillati syagilati, dan sedikit kesibukannya. Nah, jadi ketika waktu luang, ketika tubuh kuat dalam keadaan sehat, ketika akalnya masih dalam keadaan fresh, masih dalam keadaan cerdas-cerdasnya, mudah-mudahnya, tidak sulit dalam menghasilkan ilmu, memahami ilmu, ketika sedikit kesibukannya, maka seorang murid harus pada saat itu betul-betul fokus, betul-betul berjuang, betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Karena ada waktu-waktunya, seperti Ustadz, seperti abang, sudah ada waktu-waktunya. Mau belajar sibuk, mau belajar mikirkan keluarga, harus cari nafkah. Mau belajar kadang-kadang badan udah capek. Apakah tidak ingin belajar giat? Ingin, sangat ingin belajar yang giat. Sangat ingin, sangat iri mungkin seperti kalian yang menghafal Quran, yang banyak ilmunya. Nah, tetapi waktu kami sudah terbatas. Sudah terbatas oleh tanggung jawab. Sudah terbatas oleh kelemahan kecerdasan, oleh kelemahan tenaga, oleh kesibukan-kesibukan. Nah, sedangkan seperti kalian, otaknya masih fresh, kesibukannya tidak ada, waktunya hanya diluangkan hanya untuk belajar. Ndak usah repot-repot nyari uang, belum ada tanggungan, belum ada kesibukan yang lain. Orang tuanya yang nanggungnya. Pokoknya kalian ndak usah mikirkan ongkos, ndak usah mikirkan yang lain, fokus saja belajar. Nah, pada waktu-waktu seperti inilah harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang luang, tubuh yang sehat, otak yang masih fresh, yang masih segar, yang masih mudah untuk menghafal, mencerna, memahami pelajaran, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, yang kurang manfaatnya. Tentunya ketika kalian berada di posisi mungkin seperti Ustadz yang sudah sibuk dengan keluarga, yang sudah susah untuk menghafal, ada penyesalan. Kenapa ya dulu tidak betul-betul bersungguh-sungguh? Kenapa ya dulu sibuk dengan ini, sibuk dengan main-main, tidak sibuk dengan ilmu? Pada saat ini ada penyesalan. Oleh karena itu, pengalaman ini Ustadz bagikan kepada antum sekalian semuanya. Jangan sampai seperti Ustadz sudah setua ini tidak ada apa-apanya. Ustadz berharap kalian semua bukan saja menjadi penghafal Quran, tetapi juga menjadi orang yang memahami Quran, kemudian mampu mengamalkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Seperti itu. Jadi kita belajar bukan hanya menghafal, tetapi juga harus memahami. Terlebih lagi harus berusaha dengan sekuat tenaga
untuk mampu mengamalkan apa yang telah kita pelajari, kita fahami tersebut. Qabla awaridil batalati wartifa'il manzilati. Sebelum ada kebutuhan-kebutuhan, qabla awaridil batalati, sebelum ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak berguna, wartifa'il manzilati, dan peningkatan diri, peningkatan kedudukannya. Faqad qala, telah berkata siapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tafaqqahu, menjadi pandailah kalian atau memperdalami ilmulah kalian, qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi pemimpin. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi pemimpin. Maknahu, artinya, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian, fi kamali ahliyatikum, dalam menyempurnakan keahlian kalian, wa antum, adapun kalian, atsba'un, wa antum, adapun kalian, atsba'un, masih menjadi pengikut, qabla an tasiru, sebelum kalian semua sadatan, menjadi pemimpin. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, idza sirtum, jika kalian menjadi sadatan, pemimpin, matbu'ina, yang diikuti, imtana'tum minat ta'allumi, maka imtana'tum, maka terhalang siapa kalian, minat ta'allumi, dari belajar, lirtifa'i manzilatikum, karena tingginya kedudukan kalian, wa kasrati syughlikum, dan banyaknya kesibukan kalian. Wa hadza, dan ini, adapun ini, makna qaulil Imam Syafi'i, semakna dengan ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu an, tafaqqah, menjadi pandailah kamu, qabla an tar'asa, sebelum kamu memimpin. Fa idza ra'asta, karena apabila kamu telah memimpin, fala sabila ila tafaqquhi, maka tidak ada jalan untuk menjadi pandai. Jadi bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ketika masih ada waktu, masih kuat, masih cerdas, masih tidak ada kesibukan, sebelum datang kebutuhan-kebutuhan yang tidak berguna atau kesibukan-kesibukan diri, dan sebelum datang pula kalian mendapatkan kedudukan. Karena Sayyidina Umar mengatakan, Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan, menjadi pandailah kalian sebelum kalian menjadi pemimpinnya. Jadi kita semua ini kullukum ra'in, kalau kita bahas secara umum, bahwa kita ini adalah pemimpin, baik pemimpin pada diri kita sendiri, pemimpin pada rumah tangga kita, boleh jadi juga kita menjadi pemimpin untuk masyarakat kita. Kita memimpin pada diri kita sendiri, kita punya kesibukan, kita punya cita-cita, kita ingin punya rumah, kita ingin punya rumah tangga, kita ingin punya keluarga, punya anak. Nah, ketika itu sudah ada, sudah peluang untuk tafaqquh, menjadi pandai itu, memperdalam ilmu itu, bukan tidak ada, tetapi sudah berkurang. Bayangkan macam kalian kalau sudah punya anak, nak pegang kitab juga, kayak seperti ini, ya. Apalagi anaknya sampai 3, 4, setiap tahun lahir, yang seperti itu. Itu kalau kita baru menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Apakan lagi kalau kita menjadi pemimpin di masyarakat, sudah sibuknya luar biasa, tanggung jawabnya begitu banyak, yang direncanakan, yang dikerjakan, yang dievaluasi begitu banyak. Kadang-kadang sudah jangankan mau duduk untuk tafaqquh fiddin,
untuk memperdalam ilmu agama, terpikir saja, terlintas saja untuk tafakuh itu sudah kadang-kadang sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu waktu-waktu inilah diingatkan kembali kita oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perdalam ilmu agama, menjadi pandailah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Nah, kalau sudah jadi pemimpin, sudah sibuk, tidak ada waktu, tidak sempat lagi untuk memperdalam ilmu agama, sebagaimana ya senada dengan apa yang telah dikatakan oleh Imamuna Syafi'i radhiyallahu an. Apa kata beliau tadi? Tafaqqah qabla tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Nah, menjadi pandailah kalian, perdalamlah kamu ilmu agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Kalau kalian sudah jadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan lagi dah, tidak ada cara lagi dah untuk bisa memperdalam ilmu agama, dan tidak sempat sudah. Nah, ini yang menjadi motivasi kita, menjadi nasihat untuk kita, supaya waktu-waktu luang inilah, waktu-waktu muda inilah, waktu-waktu sempat inilah, waktu-waktu sehat inilah, kita betul-betul bersungguh-sungguh menggunakan, betul-betul memanage, mengatur waktu kita, bagaimana kita bisa menghasilkan ilmu yang banyak, pemahaman yang dalam dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Demikian sedikit dari apa yang kita sampaikan, yang kita baca dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.